Kelenjar tiroid bekerja hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak pada leher bagian depan, tepat di bawah kartilago tiroid di samping kiri dan kanan kaki. Tugas kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Hormon akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh jaringan tubuh. Hormon DH dibutuhkan untuk menghasilkan darah dan organ tubuh bekerja dengan benar dan juga membantu tubuh menggunakan energi, menjaga tubuh tetap hangat, dan menjaga otak, jantung, otot, dan organ lainnya bekerja sebagaimana mestinya. Hiposekresi kelenjar tiroid pada orang dewasa mengakibatkan myxoderma dengan ciri-ciri obesitas dan kecerdasan menurun. Hipersekresi kelenjar ini dapat mengakibatkan hiperaktif tetapi badan tetap kurus dan tanda-tanda gugup, nadi dan napas tidak teratur, dan lain-lain. Ya, kita di sini akan membahas zat. Zatnya adalah zat antitiroid atau bisa disebut tirostatika. Baiklah, zat antitiroid adalah 1. Carbimazole, berkhasiat antitiroid, kuat, dan paling sering digunakan pada dosis normal. Pada wanita hamil, dosis harus diawasi karena dapat menyebabkan struma pada bayi. Ibu menyusui sebaiknya tidak meminum obat ini karena dapat mencapai air susu. 2. Propil tirorasil atau bisa disebut PTU, khasiatnya kurang lebih 10 kali lebih kecil dari carbimazole. 3. Load radioaktif, berupa isotop load negatif 131 yang sesudah diserap secara selektif oleh tiroid, merusak sebagian jaringan melalui radiasi radioaktif. Umumnya digunakan pada pasien berusia lebih dari 40 tahun. Antidiabetika yang juga disebut antihiperglikemia merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah akibat kekurangan hormon insulin. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta pulau Langerhans di pankreas. Fungsi insulin: 1. Meningkatkan pengambilan glukosa ke dalam sel atas sebagian besar jaringan. Yang kedua, meningkatkan penguraian glukosa secara oksidatif. Yang ketiga, meningkatkan pembentukan glikogen dalam hati dan otot serta mencegah penguraian oksigen. Yang keempat, menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. Jenis-jenis penyakit diabetes. Tipe 1. Insulin Dependent Diabetes Mellitus atau IDDM. Disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas akibat autoimun sehingga terjadi defisiensi insulin absolut. Penderita umumnya memiliki tubuh yang kurus dan cenderung menjadi diabetes ketoasidosis atau DKA. Sejumlah 20-40% pasien mengalami DKA setelah beberapa hari mengalami poliuria, polidipsia, polifagia, dan kehilangan berat badan. Tipe 2 atau Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus atau NIDDM ditandai dengan kekurangan insulin relatif dan resistensi insulin relatif. Pasien DM2 sering asimptomatik atau tidak ada gejala. Muncul komplikasi penyakit yang lain menjadi tanda bahwa pasien telah menderita DM bertahun-tahun seperti munculnya neuropati. DM2 ini disebabkan oleh pola makan, gaya hidup, keturunan, dan obesitas. Cara penanganannya dengan diet karbohidrat, olahraga, dan minum obat antidiabetika oral. Gambar ke-1 adalah gambar pada sel yang normal, tempat terdapatnya insulin, glukosa, serta reseptor pada permukaan luar sel. Glukosa bisa masuk ke dalam sel untuk disimpan ataupun digunakan sebagai energi dengan perantaraan reseptor insulin. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 1, tempat tidak terdapatnya insulin, sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, menyebabkan glukosa tetap berada di luar sel. Gambar yang ketiga adalah gambar yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 2, tempat terdapatnya insulin, tetapi tidak ada reseptor insulin sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel dan menyebabkan glukosa tetap berada di luar atau dalam peredaran darah. Penggolongan antidiabetika, obat-obatan diabetes dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Insulin. Mekanisme kerja insulin adalah menurunkan kadar gula darah dengan menstimulasi pengambilan glukosa, repair, dan penghambat produksi glukosa hepatik. Efek sampingnya hipoglikemia, reaksi alergi. Jenis-jenis insulin: kerja singkat 6-8 jam, kerja sedang 18 jam sampai 24 jam, kerja lama 24-36 jam, sediaan campuran 14-15 jam. 2. Turunan sulfonylurea dan analog sulfamida, generasi 1 tulbutamid, kloropamid, generasi 2 glibenclamid dan
glipizid, glikuidon, dan glimepirid. Sulfonylurea menstimulasi sel-sel beta dari pulau Langerhans sehingga reaksi insulin ditingkatkan. Efek sampingnya adalah hipolikemia. 3. CCB atau repaligin dan netagligin. Mekanisme kerjanya sama dengan sulfonylurea yang hanya peningkatannya terjadi di tempat lain dan kerjaan lebih singkat. Turunan bikuanida. Obat ini tidak menstimulasi pelepasan insulin dan tidak menurunkan gula darah pada orang sehat. Saat ini yang masih dipakai hanya metformin. 5. Glukosidase dan inhibitors atau acarbose dan megilitol. Kerja ini bekerja atas dasar persaingan merintangi enzim alpha glukosidase di mukosa duodenum sehingga reaksi penguraian polisakarida menjadi monokasarida terlambat. 6. Ijolidon atau resiglitajon dan pioglitajon bekerja dengan cara mengurangi resistensi insulin dan meningkatkan sensitivitas jaringan piper untuk insulin. Menghambat CPP4, obat ini bekerja berdasarkan penurunan efek hormon inkretin yang berperan terhadap produksi insulin dan pankreas. 8. Obat lain seperti apaliponjur, krompicolinat, kayu manis. Contoh spesialis obat antidiabetika. Yang pertama ada glibenclamid, mempunyai efek samping berat badan meningkat dan juga mual. Yang kedua ada glikazid, mempunyai efek samping gangguan saluran pencernaan dan juga pusing. Yang ketiga ada glikoidon, mempunyai efek samping gangguan pencernaan, krom kulit dan juga gatal-gatal. Yang keempat ada glipizid, mempunyai efek samping diare dan juga sembelit. Yang kelima ada glimepirid, memiliki efek samping lemas dan sakit perut. Yang keenam ada chlorpropamida, memiliki efek samping hipoglikemia. Yang ketujuh ada metformin, mempunyai efek samping kebas dan juga nyeri otot. Kedelapan ada human insulin atau rekombinan DNA origin, mempunyai efek samping gula darah rendah. 9 ada repaglinid, memiliki efek samping kantuk, pusing dan juga penglihatan buram. Yang ke-10 ada nateglinid, memiliki efek samping hidung berair, batuk, dan juga demam. Yang ke-11 ada acarbose, memiliki efek samping perut kembung, sering buang angin, dan juga diare. Yang ke-12 ada pioglitazone, memiliki efek samping anemia dan meningkatnya berat badan. Yang ke-13 ada vidagliptin, memiliki efek samping detak jantung tidak teratur dan kesulitan bernapas. Hormon tiroid adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar tiroid di leher dan memiliki peran penting dalam mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, perkembangan, serta fungsi organ-organ lainnya. Hormon tiroid terdiri dari tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3 yang berperan dalam mengatur berbagai proses biologis dalam tubuh. Gangguan pada produksi atau fungsi hormon tiroid dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hipertiroidisme atau hipotiroidisme. Kesimpulan dari antidiabetika adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes. Mereka dapat bekerja dengan berbagai cara, seperti meningkatkan sensitivitas insulin, merangsang produksi insulin, atau mengurangi penyerapan glukosa. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis sebelum memutuskan penggunaan antidiabetika, karena jenis dan dosisnya bisa bervariasi tergantung pada jenis diabetes dan kondisi kesehatan individu.